Una. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Suatu kebahagiaan berkumpul dengan keluarga.
Kita HP-nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan ya Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan bikum. Kita mulai insyaallah ya, teman-teman semuanya. Pak Imam ada yang masih di ini kan udah bisa dimulai kan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa ba'd, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur pada pagi ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar dan menimba ilmu pengetahuan wabil khusus tentang Al-Quran, yang bagaimana pikiran kita, fikir kita senantiasa terus berpikir positif terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita lebih semangat dan lebih tertarik untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Semoga
amal ibadah yang telah kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga waktu yang akan kita lakukan, yang kita akan hadapi semuanya mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga juga dapat disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir insyaallah. Ikhlas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan ila ustadzina al-kiram Ustaz Sofwan Abbas. Semoga beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan semua urusannya dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para ikhwah semuanya dengan doa yang sama, senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu tilawatul Quran, dan yang kedua adalah materi. Insyaallah kita sambutan dulu ya Pak Imam ya. Langsung saja, Ustaz. Nanti materi yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Sofwan, dan yang nanti ada sesi tanya jawab, dan juga ada penutup insyaallah. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa bisa maksimal mendapatkan ilmu yang insya Allah kita akan pelajari pada pagi ini. Baik, yang pertama kita akan masuk ke acara pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada yang bertugas untuk tilawah, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustaz? Alhamdulillah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tas'a li qawlihim
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih banyak kepada Ustaz Rahmat Farid atas tilawahnya. Semoga kita yang mendengar dan yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, insyaallah kita akan masuk ke acara inti, yaitu kajian fiqh Quran yang ini sangat penting sekali kita ketahui terkait bagaimana cara berpikir kita dalam pandangan Al-Quran, baik dari seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas kita disesuaikan dengan fikrah-fikrah Al-Quran yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana para nabi dan rasul, begitu juga para sahabat menjalankan fikrah-fikrah yang positif, pemikiran-pemikiran yang bagus ya, tentunya tentang terkait Al-Quran ini. Oleh karena itu agar lebih
jelas dan lebih kita mendapatkan ilmu lebih tentang Al-Quran ini, insya Allah akan dipandu langsung oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Sofwan Abbas. Falyatafaddal alaihi mashkura. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pimpinan BPD Kabupaten Tangerang, terutama mungkin ini ya panitia bidang yang membidangi acara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, para asatidz dan ustadzat yang hadir dalam kesempatan kali ini. Saya lihat juga ada kawan saya, namanya Ustadz Haulia Syahendra. Halo Ustaz. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa para kader dan simpatisan PKS berada di wilayah ataupun daerah Kabupaten Tangerang. Marilah Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memastikan diri kita selalu dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui segala yang kita miliki tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk memanfaatkan semuanya untuk beribadah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau pada hari akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsir surat Al-Munafiqun ya. Jadi sebenarnya ini ya berat sekali menyampaikan materi ini, karena materi ini adalah materi yang kritik ya masing-masing kita gitu ya. Dan saya sendiri sangat terasa ya ketika ketika membaca ayat-ayat dalam surat Al-Munafiqun, dan kemudian ketika membaca tafsirnya. Kata ini adalah harus kita rasakan semuanya. Kita ketika membaca tafsir surat Al-Munafiqun, jangan kita posisikan diri kita sedang membaca kisah sekelompok orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, gitu ya. Tapi kita posisikan diri kita sedang dinasehati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedang dibuka, gitu ya, kunci-kunci dalam hati kita, sedang ditunjukkan kepada kita penyakit-penyakit dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kita bisa introspeksi, kita bisa mengetahui sisi-sisi lemah kita. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi bukan kita sedang membahas tentang Abdullah ibni Ubay ibni Salul, kemudian tentang orang-orang munafikin yang keluar dari barisan perang Uhud, kemudian tentang orang munafikin yang berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi, bukan, gitu ya. Tapi kita sedang membahas diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti mereka. Apalagi dalam suasana perjuangan. Jadi ada seorang ulama, Syekh
Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita ingin merasakan Al-Quran, merasakan nasihat-nasihat Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dalam suasana seperti turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kita mensuasanakan diri kita itu seperti suasana turunnya Al-Quran. Dan kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah, kembali kepada asbabun nuzul, maka turunnya Al-Quran adalah dalam suasana perjuangan. Jadi tidak mungkin orang bisa merasakan nasihat-nasihat Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, kalau dirinya itu diam. Kalau dirinya itu menganggur, tidak mau bangkit berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu turun membimbing Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perjuangan. Bukan turun dalam suasana tenang, dalam suasana santai dan lain sebagainya. Dalam suasana perang, dalam suasana diuji, dalam suasana difitnah, dalam suasana yang membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita baca dalam suasana seperti itu. Kita harus berjuang, kita harus berkontribusi untuk umat, kita harus memikirkan masalah umat, kita harus memperbaiki diri kita, gitu ya, mengoreksi diri kita. Demikian kita bisa merasakan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat Al-Munafiqun ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah ayat pertama hingga ayat keempat, kemudian ayat kelima hingga ayat ke-8, kemudian yang terakhir adalah ayat 9 hingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Saya nggak pede untuk baca dengan ini ya, dengan irama, nggak pede dengan Ustaz Rahmat tadi yang sangat indah bacaannya gitu ya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ringkasan tafsir globalnya gitu ya. Nyata ada kebohongan orang-orang munafik saat bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya tidak perlu mereka bersaksi seperti itu. Mereka bersaksi untuk melindungi diri dari tuduhan munafik. Sehingga mereka menghalangi diri mereka sendiri dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Adalah sangat buruk menyembunyikan kekafiran dengan penampakan iman dan melindunginya dengan sumpah. Mereka bisa memilih jalan kemunafikan disebabkan keimanan mereka yang tidak kuat. Mereka menyatakan keimanan lalu kembali kafir, maka hati mereka pun terkunci sehingga tidak bisa dimasuki kebaikan sedikit pun. Mereka tidak paham apa yang bermanfaat dan penting bagi mereka. Penampilan mereka sangat menarik. Perkataan mereka sangat memikat, logis, teratur, dan enak didengar. Tapi semua itu menutupi akhlak buruk dan kesesatan mereka. Mereka ibarat kayu yang tersandar, tidak memberikan manfaat, tapi murni keburukan. Mereka menganggap semua orang adalah musuhnya. Ini karena rasa takut yang ada dalam hati mereka yang lemah. Mereka sangat takut kedok mereka terungkap. Merekalah musuh yang paling berbahaya.
Karena musuh yang nampak nyata lebih mudah mengalahkannya daripada musuh yang tersembunyi dan pura-pura sebagai teman. Hendaknya kita berhati-hati kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala sangat memusuhi mereka. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan kebenaran Islam yang sangat nyata demi kekafiran yang hanya akan mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan. Itu Bapak Ibu sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala penjelasan global ya tentang apa ayat pertama hingga ayat keempat gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian berarti Allah Subhanahu wa taala, apa itu kemunafikan gitu ya. Kemunafikan adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal yang berbeda gitu ya. Kita diperintahkan dalam Islam untuk ikhlas, Kita diperintahkan untuk tazkiyatun nafas, memperbaiki hati kita, memperbaiki hal-hal yang tersembunyi, tidak hanya berfokus kepada hal yang nampak, gitu ya. Menyatakan sesuatu yang tidak diyakini, mengekspresikan apa yang tidak dirasakan, dualisme dalam kepribadian yang dinyatakan berbeda dengan yang disembunyikan. Ini kita banget gitu ya. Ini kita banget. Sering sekali kita mendapati diri kita seperti ini gitu ya. Menampakkan hal yang manis gitu ya. Ada hal yang ada dalam hati kita, dalam diri kita yang tidak dilihat oleh orang lain, itu sangat pahit gitu ya. Sangat pahit gitu ya. Ada tersenyum. Padahal dalam hati kita itu membara gitu ya, dengan kemarahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum ya. Adapun nanti pengertian secara sejarah itu adalah sekelompok orang yang berada di Madinah. Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang kafir. Kemudian karena takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takut kepada para sahabat, dan ingin tetap hidup, ingin tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas, maka mereka menyatakan keimanan. Padahal hati mereka tidak berubah, hati mereka dalam kondisi yang kafir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, di Mekah orang kafir bebas melakukan apa saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi orang kafir itu mereka itu pemberani gitu ya. Orang kafir adalah orang yang pemberani, yang tegas gitu ya. Kenapa tegas? Menyatakan ketika tidak beriman, ya udah menyatakan tidak beriman. Ketika benci, ya menyatakan kebencian. Ketika musuhi, ya melakukan permusuhan gitu ya. Itu adalah orang-orang kafir gitu ya. Orang mukmin telah mengambil pilihan berani. Mereka berani menyatakan keimanannya. Pada saat itu mereka minoritas, sementara orang-orang kafir itu mayoritas, gitu ya. Jadi ini adalah ada tiga macam orang, gitu ya. Orang kafir itu pemberani juga, gitu ya, tegas. Orang yang beriman juga pemberani, lebih berani lagi karena mereka adalah minoritas, gitu ya. Sementara di Madinah, orang munafik itu memilih Islam dengan berbagai motivasi, gitu ya. Mereka adalah orang yang penakut. Orang yang peragu, orang yang tidak tegas, orang yang sebenarnya meyakini sesuatu, tetapi karena ada faktor-faktor tertentu mengatakan yang lain. Faktor itu adalah faktor duniawi, yaitu hidup dan kemewahan dunia, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala lebih kafir daripada kafir murni, gitu ya. Jadi ada kafir murni, ada kafir munafik, gitu ya. Kafir murni dan kafir munafik. Kafir murni ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyatakan ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Adapun orang munafik, mereka itu kafir, gitu ya. Hati mereka itu tidak berisi keimanan pada Allah, tidak berisi keimanan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ini munafik i'tiqadi ya, munafik i'tiqadi. Ada dua kemunafikan. Ada munafik i'tiqadi yaitu keyakinan kafir, gitu ya. Ada munafik khuluqi, gitu ya. Berarti akhlak orang munafik, gitu ya.
Jadi ini yang sangat luas menyebar ya. Mungkin orang yang beriman juga masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya akhlak orang munafik. Semakin banyak akhlak itu semakin mendekati kemunafikan i'tiqadi gitu ya. Kenapa mereka lebih jahat, lebih kafir daripada orang kafir murni gitu ya? Karena mempunyai kemaslahatan dunia. Gitu ya. Jadi kalau orang kafir nggak apa-apa mereka kehilangan kemaslahatan gitu ya, kehilangan kemaslahatan tidak mengharapkan sesuatu kepada Rasulullah SAW gitu ya. Kalau orang kafir seperti itu. Nah, kemudian membahayakan karena merongrong dari dalam. Nah, inilah yang apa namanya? Kita masing-masing harus harus membuka diri kita gitu ya. Harus berani mendiagnosa penyakit-penyakit dalam diri kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit pergerakan dalam diri kita, gitu ya. Jadi kita sebagai aktivis dakwah, gitu ya, yang ingin memperbaiki kondisi masyarakat, kondisi umat Islam, gitu ya. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang mungkin dulu menjadi akhlaknya orang munafik di Madinah, lah gitu ya. Kita insya Allah tidak kafir, gitu ya, tapi ada akhlak-akhlak yang sama dengan akhlak-akhlak orang munafik di Madinah. Semakin baik, semakin bersih, semakin kita jauh dari kemunafikan mereka. Kemudian sudah dibedakan dengan mukmin. Dalam Al-Quran sering kita dapati ada ayat yang mengatakan innalladzina amanu, gitu ya. Tapi ternyata kalau kita baca tafsirnya bermakna sesungguhnya orang-orang munafik. Alladzina amanu kok munafik? Oh iya, karena apa? Iman itu ada 3, gitu ya. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Sementara mereka hanya dengan lisan saja. Hati mereka masih kafir, perbuatan mereka masih berakhlak orang kafir, gitu ya. Maka disebutkan innalladzina amanu, artinya amanu bialsinatihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanya dengan lisan mereka, alias orang munafik. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 62 kalau tidak salah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada beberapa orang-orang para ulama tafsir yang menafsiri innalladzina amanu adalah orang-orang munafik, bukan orang-orang yang beriman, gitu ya. Iman tapi nggak sempurna, hanya lisan saja, gitu ya. Kemudian hidup bersama dan sangat memusuhi, bahaya sekali, gitu ya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang membahayakan dakwah kita, gitu ya, tanpa kita sadari, gitu ya. Karena ada akhlak-akhlak orang-orang munafik. Walaupun kita tidak sengaja meniatkan diri kita itu memusuhi dakwah, tidak, gitu ya. Tetapi sangat mungkin merugikan, gitu ya, kepentingan dakwah. Bahaya mereka saat ini lebih besar daripada zaman Rasulullah SAW karena sudah tidak ada wahyu. Tidak ada wahyu. Kalau dulu, gitu ya, Rasulullah SAW diberitahu nama-nama mereka, gitu ya. Walaupun masih ada banyak orang munafik yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Rasulullah sendiri ada orang-orang munafik yang tidak beliau ketahui, gitu ya. Padahal kemunafikannya sudah sangat kolot, gitu ya. Tapi tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ada sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Itu adalah pemegang daftar nama orang-orang munafik yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Sehingga sangat terkenal ya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, tolong dong, apakah ada nama saya dalam daftar itu? Gitu ya. Inilah yang harus kita contoh, gitu ya. Sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih introspeksi. Adakah nama saya dalam daftar orang munafik yang kau pegang, wahai Hudzaifah? Nah gitu. Kemudian bagus nikmati Allah Subhanahu wa taala, isi hati mereka tidak bisa diketahui. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ujian untuk kita agar kita berhati-hati, agar kita itu berjuang itu serius, gitu ya. Karena ada orang munafik yang tidak kita ketahui.
Tapi begitu mereka itu membahayakan umat Islam, Allah akan mengungkapnya. Jadi pelajaran di sini apa? Pelajaran jangan sibuk menilai orang lain apakah dia munafik atau tidak. Sibuklah menilai diri kita, mengoreksi diri kita, apakah kita orang munafik atau tidak. Karena apa? Karena Allah menutupi rahasia mereka. Ya. Zaman sekarang ada enggak? Ada. Bahkan sebutkan ini lebih berbahaya, gitu ya. Tapi jangan kita menyibukkan diri menilai orang lain, gitu ya. Dok, nanti kalau bahaya gimana? Kalau bahaya, Allah pasti akan menjatuhkan mereka kepada sesuatu perbuatan pelanggaran misalnya yang membuat mereka itu akhirnya dihukum, gitu ya. Rasulullah tidak pernah menghukum orang munafik karena kemunafikannya, gitu ya. Mereka membahayakan, iya membahayakan. Begitu mereka sangat membahayakan eksistensi umat, Allah jatuhkan mereka pada kemaksiatan. Ya akhirnya mereka dihukum karena kemaksiatan itu, bukan karena kemunafikannya. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat-ayat surat Al-Munafikun ini dikatakan mereka itu bersaksi. Mereka itu bersaksi, gitu ya. Mereka itu mengaku, gitu ya. Mereka itu berikrar bahwasanya mereka adalah pengikut Rasulullah SAW. Mereka adalah jajaran orang yang beriman, gitu ya. Jadi kalau kita mengklaim sesuatu, itu ternyata klaim itu sangat mungkin hanya ada di lisan kita. Sementara Allah SWT yang Maha mengetahui itu menilai kita itu kamu sangat jauh dari klaim itu, gitu ya. Orang munafik seperti itu, gitu ya. Jadi untuk itu tidak berguna di akhirat nanti. Di dunia berguna, gitu ya. Iman seperti itu di dunia berguna. Tapi di akhirat yang Allah SWT Maha mengetahui tidak berguna. Di dunia iman ini melindungi kita dari hukum Islam, gitu ya, dalam masalah peperangan dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kalau di akhirat iman yang bermanfaat itu adalah iman yang melindungi kita dari neraka, gitu ya. Sangat mungkin mereka di dunia selamat, tapi di neraka tidak selamat, gitu ya. Mengakui sesuatu yang sudah pasti adalah hal sia-sia kalau tidak berimplikasi kepada sikap. Ini sangat penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa bahasa Arab. Nah, siapa yang protes? Tidak ada yang protes. Kita harus tahu bahasa Arab, gitu ya. Semua orang sepakat kita harus tahu bahasa Arab karena Al-Quran pakai bahasa Arab, karena hadis pakai bahasa Arab, karena sholat pakai bahasa Arab. Itu sesuatu yang pasti, nggak usah kita nyatakan ya seperti itu, gitu ya. Nah, itu akan penting kalau kita mengatakannya, kemudian perkataan itu berimplikasi kepada sikap kita. Kita benar-benar mau belajar bahasa Arab, gitu ya. Itu baru penting, itu baru benar, gitu ya. Dakwah itu penting, nah gitu ya. Semua mengakui dakwah itu penting, gitu ya. Tapi apa sikap kita setelah mengucapkannya, gitu ya. Orang munafik mengatakan engkau Rasulullah, engkau utusan Allah, tapi ternyata sikap mereka tidak mencerminkan perkataan mereka. Itu tidak berguna, gitu ya. Tidak berguna. Sama seperti misalnya berjemur di pagi hari itu sangat penting untuk imunitas. Semua sepakat, gitu ya. Tapi ada yang mau berjemur, ada yang tidak mau berjemur. Nah, kalau ngomong tapi tidak berjemur, sama saja akan sakit juga. Imunitasnya tidak akan bertambah. Nah, gitu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi disebutkan ya, innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berbohong. Ini penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok berbohong? Bohong itu adalah kalau ucapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Bukankah mereka berkata bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan kenyataannya benar Muhammad SAW adalah utusan Allah? Berarti perkataan mereka sesuai dengan kenyataan. Nah, gitu ya. Kok masih dikatakan berbohong? Nah, disinilah ternyata masalah bohong dan jujur itu banyak banyak pembagiannya. Ketika ucapan sesuai dengan fakta, berarti perkataan jujur. Ucapan berbeda dengan fakta, berkata bohong atau perkataan bohong. Ucapan sama dengan perbuatan jujur. Ada juga perbuatan jujur, gitu ya. Perbuatan jujur itu adalah ketika perbuatan kita sama dengan ucapan kita. Kita ucapan baik, perbuatannya baik. Nah, gitu.
Ucapan berbeda dengan perbuatan bohong, ya kan? Dan ini sangat penting ya, as-sidqu fil amal itu sangat penting. Karena apa? Ternyata perjalanan manusia yang demikian panjang itu nanti diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh kita dicabut, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman, orang soleh, kata firman Allah cuma pendek sekali. Cuma apa? Sadaqa abdi. Sadaqa abdi. Hambaku sudah benar perkataan dan perbuatannya. Sudah jujur dalam berkata dan berbuat. Ternyata semua jalan panjang hidup kita itu cuma ingin dikatakan kita jujur. Gitu. Kalau seperti itu maka apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cukup dengan jujur. Maka sebutkan ya, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kita semua ingin dikatakan atau tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur baik dalam perkataan dan perbuatan. Ini suratnya ya, surat Al-Munafikun yang mengantarkan kita untuk berkata dan berbuat dengan benar. Ucapan sesuai fakta, tapi hati tidak meyakini ucapan itu. Ini artinya apa? Berbohong kepada diri sendiri, ya kan? Hati kita tidak misalnya saya percaya bahwasanya kalau minum gula itu berbahaya. Ucapan saya sesuai dengan kenyataan. Ya kan? Tapi ternyata apa? Aduh, enak banget ya ngopi nggak pakai gula. Nah, gitu. Itu artinya apa? Berbohong pada diri sendiri, gitu ya. Ucapan berbeda dengan fakta, tapi hati meyakini. Ini namanya mengada-ada. Ini orang-orang ini ya, orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka itu membuat akidah-akidah yang mereka ada-adakan sendiri. Mereka yakini gitu ya. Ini adalah artinya mengada-ada. Mereka tidak akan disiksa kecuali beberapa hari saja. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami hanya disiksa di neraka hanya sebentar saja, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu penting ya ketika dari ayat innal munafiqina lakadzibun, ini adalah fadilah kejujuran. Berkata jujur, berbuat jujur, sesuai dengan fakta, sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan hati, gitu ya. Ini hadisnya tadi yang saya baca, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ada hadis lain, nah ini mungkin jarang kita dengar, ini sangat penting. Yutba'ul mu'minu 'alal khilali kulliha illal khiyanata wal kadzibah. Seorang mukmin bisa bertabiat dengan apa saja, tabiat baik, tabiat buruk. Cuma dua hal yang tidak boleh tabiat ini ada pada diri orang yang beriman, yaitu apa? Berkhianat dan berbohong. Orang beriman mencuri, ada. Orang beriman misalnya memukul, ada gitu ya. Tapi orang beriman berkhianat, orang beriman berbohong itu enggak ada, gitu ya. Kalau berkhianat dan bohong datang, iman pergi, gitu. Kalau iman datang, berkhianat dan berbohongnya pergi, gitu ya. Jadi enggak bisa bertemu dalam hati seorang yang beriman, gitu ya. Oleh karena itu kalau kita ingin dikatakan ada iman dalam hati kita, maka jauhilah sikap berkhianat dan berbohong. Nah, gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah mereka banyak bersumpah, gitu ya. Banyak bersumpah untuk menyatakan atau menguatkan eksistensi mereka dalam barisan, gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik, gitu ya. Jangan sampai kita itu diakui keberadaan kita dalam barisan dakwah itu karena penekanan kita, bukan karena kontribusi kita, bukan karena amalan kita, tapi karena ucapan kita, jangan, gitu ya, atau karena KTA kita, jangan, gitu ya. Jadi biarlah orang tahu kita ini adalah karena dakwah, karena kontribusi kita.
Biarlah Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita adalah penolong agama Allah itu dari kontribusi kita, bukan dari seragam kita, dari KTA kita, dari ucapan kita, bukan gitu ya. Jangan sampai kita menambah-nambah gitu ya sesuatu yang sebenarnya itu rapuh gitu ya. Kita tampilkan seakan-akan itu sangat solid, sangat kuat. Jangan sampai seperti itu. Nah gitu ya. Misalnya ini sebuah kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang munafik mengatakan apa? Wallahi, lau kana Muhammadun sadiqan fima yaqulu, la kunna syarran minal humuri. Demi Allah, seandainya Muhammad benar perkataannya, maka kami lebih buruk daripada keledai. Ini kan perkataan yang perkataan kafir nih, perkataan kafir dengan lisannya, gitu ya. Perkataan itu didengar oleh seorang anak kecil. Anak kecil itu kemudian Kemudian melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu memanggil orang itu, benar kamu mengatakan seperti ini, gitu ya. Orang itu menyampal, bersumpah-sumpah aku tidak mengatakannya, gitu ya. Kemudian anak kecil itu ya lemah posisinya, gitu ya. Tidak ada bukti, tidak ada rekaman, tidak ada macam-macam, tidak ada jejak digital dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa? Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa ayyatubu yakun khairan lahum. Akhirnya apa? Akhirnya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya ghulam, saddaqaka rabbuka min fawqi sab'i samawat. Wahai nak, Allah telah menilaimu benar dari atas langit ketujuh, gitu ya. Jadi tidak ada saksi, tapi saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah itu tidak ada gunanya kita itu memperbaiki penampilan kita dan lain sebagainya, nggak ada gunanya karena Allah Maha mengetahui isi hati kita, gitu ya. Kemudian semangat kita Allah Maha mengetahui. Maka benar-benar kita harus selalu mengulang-ulang ya. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika minan nifaqi wasyiqaq. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kemunafikan, perkataan orang munafik dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, iman itu adalah sebuah kejujuran, ya. Iman itu sebuah kejujuran. Jadi, kita mengetahui sesuatu itu logis, langsung kita yakini, gitu ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya, gitu ya. Beliau dari muda, dari dulu kecil, gitu ya. Tidak pernah mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong. Maka ketika beliau umur 40 tahun, Rasulullah umur 40 tahun, kemudian mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, langsung percaya. Dia dulu nggak pernah bohong, sekarang pun nggak berbohong. Selesai. Nah, gitu. Itu artinya kejujuran, gitu ya. Sama seperti yang dialami oleh Umar radhiyallahu anhu. Ini beliau ini orang yang jahat dulunya ya, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara diberi iming oleh ini ya, gara-gara wah ini kita kacau nih, gara-gara ada dakwah Muhammad, gitu ya, kata-kata seperti itu, bukan kata-kata saya, gitu ya. Akhirnya ingin membunuh, tapi beliau khawatir ragu membunuh atau enggak karena masih punya banyak utang dan punya banyak anak. Kemudian suatu saat hal itu diungkapkan kepada Sofwan, gitu ya, di bawah Ka'bah. Duduk di bawah Ka'bah, tapi ngomong seperti itu, gitu ya. Kemudian mereka berdua saja. Kemudian akhirnya Sofwan mengatakan, udah, utangmu aku bayarin semuanya. Anakmu biar aku tanggung. Kalau kamu berangkat ke Madinah, bunuh bunuh Muhammad, bunuh aja. Nanti kalau kamu terbunuh, biar keluargamu aku yang ngurus, gitu ya. Kemudian ternyata ketika datang ke Madinah, Rasulullah SAW sudah tahu, gitu ya. Rasulullah itu diberi kabar oleh malaikat Jibril. Ada wahyu yang mengabarkan bahwa Umar datang itu untuk membunuh, gitu ya, untuk membunuh. Nah,
Karena ini adalah hal yang luar biasa bagi Umar. Hanya aku dan Sofwan yang tahu masalah ini. Kenapa Muhammad tahu? Oh, berarti beliau benar-benar nabi. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beriman. Ini orang-orang yang jujur, orang yang istiqomah, orang yang lurus gitu ya. Tidak mendistorsi logika gitu ya. Kan ada kebanyakan orang itu mendistorsi logika gitu ya. Harusnya 1 tambah 1 2, mengatakan 1 tambah 1 memang 2, tapi gitu. Jadi didistorsi, diubah-ubah hasil logikanya gitu ya, sehingga bersikap yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah gitu. Kemudian jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengaku bersumpah dan mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sebagainya itu agar apa? Agar bisa menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini ada 2 pemahaman gitu ya. Menghalangi dirinya dari jalan Allah gitu ya. Karena memang ada kebencian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kesombongan dan lain sebagainya, sehingga tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu ya. Itu. Jadi menghalangi dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga menghalangi orang lain dari jalan Allah, yaitu orang-orang yang terkelabui. Mereka tampil sebagai orang yang beriman, padahal mereka itu orang-orang yang memusuhi iman, gitu. Sehingga bisa menghalangi gitu ya. Kan kalau kita lihat ya sejarah di Madinah itu ketika perang Badar gitu ya, perang Uhud ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu bisa mengeluarkan 300 pasukan gitu ya. 300 pasukan keluar dari barisan. Banyak gitu ya. Ketika dalam perang Bani Nadir gitu ya, Bani Nadir itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu menawarkan kepada Yahudi Bani Nadir, kalian jangan mau nurut dengan hukuman vonis dari Muhammad gitu ya. Udah, kalian gak usah meninggalkan benteng ini. Kalian di sini saja. Kami akan menyuplai kalian pasukan jumlahnya 2.000. Jadi orang munafik banyak di Madinah gitu ya, 2.000. Walaupun sangat mungkin bohong ya, karena sifat orang munafik itu bohong. Jangan-jangan enggak 2.000. Akhirnya nanti ketika benar-benar bentengnya diserang, dikepung oleh pasukan para sahabat, tidak ada satupun orang munafik yang datang membantu orang Yahudi itu. Nah gitu. Jadi di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu banyak orang yang terkelabui gitu ya. Karena apa tadi itu? Karena perkataan itu menarik, logis, retoris dan lain sebagainya, enak didengar, logis gitu ya. Sehingga banyak orang yang terkelabui gitu ya. Kemudian mereka menghalangi diri mereka dari jalan kebahagiaan gitu ya. Mereka taunya bahagia itu adalah ketika berhasil mengelabui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dan para sahabat, padahal mereka itu sebenarnya sedang mengelabui diri sendiri gitu ya, menghalangi diri sendiri dari mendapatkan kebahagiaan. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Percuma melawan Allah, percuma melawan dakwah, percuma gitu ya. Tidak ada dakwah itu akan gagal, itu enggak ada. Tidak ada ceritanya dakwah itu gagal oleh rintangan. Enggak ada. Rintangan itu hanya sunnatullah dalam dakwah. Rintangan itu ada sesuatu yang harus dilalui. Rintangan bukan akan menggagalkan dakwah. Kalau dakwah itu akhirnya gagal, itu bukan karena rintangan, tapi karena kegagalan kita menghadapi rintangan, tidak mau menghadapinya. Itu. Nah, kita kalah duluan menghadapi rintangan, gitu ya. Sementara rintangan tidak, gitu. Seberat apapun dalam sirah nabawiyah, gitu ya, seberat apapun yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah misalnya, gitu ya, tidak ada yang menghalangi munculnya Islam, kuatnya Islam di Madinah berhadapan dengan Yahudi, tiga suku, gitu ya. Kemudian orang munafik yang sangat membenci, tidak ada yang bisa menggagalkan dakwah Rasul, gitu. Ada Persia, ada Romawi, tidak ada yang bisa menggagalkan dakwah Rasul, gitu ya. Nah, orang yang gagal adalah orang yang tidak mau berhadapan dengan rintangan itu, gitu ya. Jadi di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, percuma apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Percuma yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan dakwah. Percuma.
Nah, seperti apa? Seperti orang yang meludahi matahari untuk memadamkannya, ya kan? Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Kalau cahaya Allah di bumi adalah matahari, gitu ya. Oh, jadi orang ingin memadamkan sinar matahari dengan meludahinya. Gila, gitu ya. Tidak masuk akal, gitu ya. Orang gila yang melakukan seperti itu. ODGJ, gitu ya. Orang ODGJ yang melakukan hal seperti itu, gitu ya. Karena apa? Nggak mungkin bisa padam. Nah, gitu. Seperti itulah cuma seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka retorikanya sangat bagus, gitu ya. Bahasanya bagus, gitu ya. Penampilannya keren dan lain sebagainya. Banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu. Padahal sebenarnya ketika apa namanya kita menilai sikap seseorang itu dari apa? Dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari perbuatannya. Gitu ya. Jangan dari retorikanya. Kita akan tertipu. Gitu ya. Karena wa inna minal bayani la sihron. Itu kata Rasulullah SAW. Gitu ya. Perkataan itu kadang mengandung sihir. Twitter itu kadang mengandung sihir. Gitu ya. Status itu kadang mengandung sihir. Jangan kita melihat, tapi kita track record-nya, sikap mereka kepada dakwah seperti apa, gitu ya. Jangan kita itu tertipu. Kemudian kita akhirnya kendor, intima kita, loyalitas kita kepada dakwah berkurang dan luntur kepercayaan kita kepada para jajaran pemimpin kita. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Karena apa? Orang munafik itu retorikanya sangat bagus, gitu ya, vokal dan lain sebagainya. Kemudian ka'annahum husyubun musannada. Ternyata apa? Hakikatnya mereka itu seonggok kayu yang bersandar. Ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tersesat jauh. Dan ketika ingin kembali, la yarji'un, tidak bisa kembali. Ketika ingin kembali kepada kebenaran, summun bukmun umyun, ya kan? Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta, tidak tahu jalan kembali. Ditulikan Allah, dibisukan Allah, dibutakan Allah, gitu ya. Bahaya sekali. Allah Subhanahu. Jangan kita pernah sudah mengetahui kebenaran, kemudian kita melawan kebenaran itu. Akan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Kita akan sulit kembali, gitu ya. Beda dengan orang yang misalnya tidak tahu yang benar, kemudian tersesat. Allah Maha memberikan hidayah, gitu ya. Tapi kalau orang sudah tahu yang benar, gitu ya, kemudian karena cinta kepada dunia melawan kebenaran itu, akan tersesat jauh dan tidak akan bisa kembali. Nah, gitu. Karena gelap semuanya dan hening, gitu ya. Tidak bisa melihat, tidak bisa meminta tolong dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sering, gitu ya, bukan monopoli orang munafik, gitu ya, bukan monopoli orang munafik. Nah, jadi kesenangan kepada dunia kan semua kita punya perasaan itu. Orang munafik itu melandaskan semuanya itu, atau benih dari semua itulah kesenangan kepada dunia. Mereka mengejar dunia dan mengorbankan akhirat, gitu ya. Jangan pernah kita seperti itu, gitu ya. Kita mengejar dunia karena senang yang berlebihan, gitu ya. Berarti sudah punya benih yang sama, gitu ya. Jangan sampai seperti itu, dan mereka gunakan itu untuk dan mendapat Islam sebagai hal yang bisa digunakan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Nah, gitu. Jangan kita seperti itu. Kemudian perkataan manis, perbuatan sangat buruk, gitu. Tapi perbuatannya disembunyikan. Ya, ketika tampil menjadi orang yang baik. Nauzubillah min dzalik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Inilah dalaman mereka. Ternyata mereka itu mempunyai hati yang lemah, takut, curiga, gitu ya. Karena apa? Hati difitrahkan mencintai kebenaran dan kebaikan. Hati, semua orang punya hati. Semua hati difitrahkan, diinstal mencintai kebenaran dan kebaikan. Mencintai saja ya, mencintai. Maka jangan kita puas dengan fitrah. Semua kita mencintai hidup bersih,
Tapi banyak di antara kita yang hidupnya kotor gitu ya. Fitrahnya ada, tapi sibghahnya nggak ada. Ada fitrah, ada sibghah. Kita harus sampai kepada sibghah Islamiyah, sibghah da'awiyah. Semua kita cinta kepada misalnya bersih, peduli, profesional gitu ya. Tapi untuk yang melakukan hal seperti itu jangan jarang gitu ya. Saya senang PKS itu orangnya baik-baik dan sebagainya, tapi tetap mendukung yang lain, tidak mendukung PKS. Itulah fitrah mereka ada, tapi sibghah mereka tidak ada, gitu ya. Sementara yang akan menyelamatkan kita itu adalah sibghah kita, gitu ya. Nah, kemudian orang-orang munafik ini, mereka kan manusia, punya hati mencintai kebenaran. Ketika mereka melakukan hal yang salah, keburukan, gitu ya, maka hati itu akan memberontak. Akan ada akan ada kegelisahan gitu ya, ada gejolak gitu ya. Ini wajar gitu ya, wajar. Akhirnya mereka merasa takut dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi analisisnya seperti itu gitu ya. Humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Bedakan sikap kita dengan kepada mereka dengan sikap kita kepada orang yang beriman. Mukmin kita percaya. Mereka menjaga amanah apa yang kita sampaikan. Munafik, mereka menjadikan perkataan kita hal yang akan memberatkan kita. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tadi di awal saya katakan tidak boleh kita menuduh, gitu ya. Menuduh kemudian menghukumi orang lain itu munafik dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang kader dakwah, apalagi sebagai pimpinan dakwah, itu perlu mengetahui tanda-tanda orang munafik. Bukan untuk menghukumi mereka, bukan untuk menilai mereka, tapi untuk berhati-hati kepada mereka. Jadi dalam sirah nabawiyah tidak ada orang munafik itu dihukum karena kemunafikannya. Tapi orang munafik tidak diangkat menjadi pemimpin, tidak diberi amanah ini itu, tidak diberi rahasia ini itu ada dalam sirah nabawiyah. Jadi fungsinya apa? Kok banyak tanda-tanda orang munafik? Supaya kita ketika berjuang berhati-hati kepada mereka. Apalagi kalau kita pimpinan, gitu ya, kita memilih-milih siapa yang cocok untuk diberi amanah, gitu ya. Karena ini ada tanda-tanda. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Fahdharhum, hati-hati, waspada, gitu ya. Orang cerdas dan waspada jika tidak mengandalkan apa yang dilihat, jika tidak mengandalkan apa yang dilihat, tapi bisa memahami apa di balik apa yang dilihatnya. Muslim harus cerdas dan waspada. Nah, ada sebuah hadis dhaif mengatakan Muslim harus cerdas dan waspada. Ini yang dinamakan dengan suudzon, gitu ya. Suudzon ternyata ada hadis juga, ada hadis yang diperdebatkan kesahihannya. Ihtarisu minan nasi bisu'idzanni. Jagalah diri kalian dari kejahatan orang lain dengan cara berburuk sangka. Gitu ya. Tapi di sini tentu apa? Berburuk sangka didasarkan kepada dalil yang kuat, kepada bukti yang kuat, bukan suudzon sembarangan, bukan, gitu ya. Suudzon yang dibolehkan kalau hadis ini sahih. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih, gitu ya. Nah, mereka musuh. Kenapa? Karena kita kader dakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik, mereka itu menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sepertinya gitu ya, sepertinya tidak akan selesai bahasan kita gitu ya. Tapi insya Allah filenya sudah saya kirimkan kepada panitia, nanti insya Allah akan di-share gitu ya. Sekarang sudah jam 6.20 gitu ya. Masih ada 15 menit lagi. Padahal masih ada 2 bagian gitu ya. Nah, kemudian ayat yang ke-5 hingga ayat ke-8, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard
walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menolak ajakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih senang menutup diri dari kebenaran karena mereka sombong dan benci. Ketika mereka tidak sudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini atau itu adalah kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun beliau sendiri yang memintakan ampunan, mereka tetap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan, meminta ampunan, mereka tidak akan mendapatkan ampunan. Kerusakan hati mereka sudah sampai pada taraf tidak bisa diperbaiki. Harus lem baru gitu ya, lem biru ya kan, lem biru dilempar dibeli yang baru gitu ya, tidak bisa diperbaiki lagi gitu ya. Mereka mengira bahwa harta orang-orang munafik telah sangat berperan dalam keutuhan para sahabat tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tidak lagi berinfak, mereka pastikan para sahabat akan bubar. Ini adalah klaim yang sangat lucu. Karena orang munafik adalah orang yang paling menginginkan kegagalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banget gitu ya, kita banget nih banyak sekali pelajaran untuk kita gitu ya, ketika kita bergerak dalam perbaikan di masyarakat gitu ya, melalui jalur perjuangan partai politik gitu ya. Mereka tidak paham dan yakin bahwa perbendaharaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena itulah mereka mengatakannya. Mereka beranggapan bahwa diri mereka lah yang mulia, yang pantas hidup di Madinah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhajirin tidaklah demikian. Padahal kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umat Islam. Mereka membanggakan kebatilan. Kebatilan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat ini syarat dengan dengan pelajaran kepada kita, untuk kita semuanya gitu ya, bahwa kita semuanya itu harus benar-benar berkontribusi untuk dakwah ini ya, kontribusi secara secara tenaga kita, pikiran kita, dan juga finansial kita. Dan kita yakini bahwasanya dakwah ini akan berhasil dengan kita ataupun tanpa kita gitu ya. Dan kita inilah dengan berdakwah ini kita bisa tadi itu merasakan suasana Al-Qur'an turun gitu ya. Kita membaca Al-Qur'an itu kita bisa membayangkan, oh ternyata ada orang-orang seperti ini. Oh ternyata ketika berdakwah ada ujian. Oh ketika berdakwah ternyata membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keyakinan, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ketika kita lemah, kan? Ketika kita lemas, tidak bersemangat, ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan lain sebagainya. Itu dibaca, hanya dipahami oleh orang yang berdakwah dan berjuang. Sama seperti sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin orang itu bisa merasakan keagungan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak berdakwah, kalau tidak berjuang. Sirah Rasulullah kan sirah perjuangan gitu ya. Bahkan ada dalam rentang 10 tahun saja beliau berada di Madinah, itu ada 60-an kali perang gitu ya. Mukhoyam kita kalah jauh ya. Mukhoyam 2 tahun sekali tidak pasti. Dan Mukhoyam itu tidak ada apa-apanya dengan perang gitu ya. Tidak ada apa-apanya gitu ya.
Jadi kalau kita membaca ayat-ayat perang gitu dan sebagainya, perjuangan, kesabaran, ketahanan saat kita itu bernasyid dalam mukhayyam kita gitu ya, itu belum ada apa-apanya gitu ya. Apalagi orang yang tidak mau mukhayyam gitu ya. Bagaimana bisa merasakan perjalanan ke Tabuk gitu ya, perjalanan ke Hamraul Asad ketika selesai perang Uhud, masih terluka-luka, masih letih, tapi disuruh untuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat lagi mengejar orang-orang musyrikin yang sedang euforia kemenangan perang Uhud gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana bisa merasakan perjuangan Nusaibah gitu ya, ketika berangkat bersama suaminya dengan 2 orang anaknya gitu ya. Kemudian melindungi Rasulullah SAW dengan keluarganya gitu. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan seperti itu kalau kita tidak berkorban untuk dakwah ini. Sirah Nabawiyah itu hanya sekedar angka-angka, hanya sekedar peristiwa, tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak menjiwainya dengan perjuangan dan pengorbanan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini kemaksiatan yang berbeda. Saya juduli kemaksiatan yang berbeda. Kenapa? Munafik tidak menganggap kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meremehkan sikap religius, orang yang melandaskan sikapnya kepada agama, orang yang memperjuangkan agama, meremehkan gitu ya, meremehkan. Jadi apa istilahnya ya? Berjuang politik kok lugu banget, berjuang politik kok seperti itu. Berjuang politik kok mau bersih gitu ya, itu diremehkan. Ada orang seperti itu gitu ya. Kalau zaman Rasul ada orang seperti itu, diberi surga nggak mau, ditawari ampunan nggak mau gitu ya, diberi sesuatu yang bersih gitu ya, yang baik nggak mau. Ada orang-orang seperti itu gitu ya, meremehkan sikap religius. Kemenangan yang bermartabat diremehkan. Apa itu partai menang martabat? Nggak ada. Nah, diremehkan, begitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Di zaman dulu ada, di zaman sekarang juga ada, gitu ya. Kita harus merasakan, gitu ya. Walaupun tidak menuduh ya, tapi hati-hati saja, hati-hati dengan orang-orang yang bersikap seperti itu. Dan mereka juga pintar berretorika, mereka pintar dalam berlogika, sehingga banyak orang ya kalau tidak tahu mereka, ya mendukung mereka, memilih mereka, gitu ya. Nah, sikap kemaksiatan ini adalah ilham jahat jiwa. Mudah bertobat ketika mengenal Allah. Jadi ketika ada orang itu berbuat maksiat karena ada sisi jahat dalam jiwanya yang menyuruhnya untuk berbuat maksiat, ini orang seperti ini mudah untuk bertobat, gitu ya. Artinya apa? Ini belum lem kuning atau lem biru gitu ya, masih bisa diperbaiki. Oh, rupanya ada kabel yang terputus. Oh, rupanya ini cuma perlu disolder saja. Gampang lah gitu ya. Tapi kalau kemaksiatan itu berasal dari sombong kepada Allah gitu ya. Tadi itu summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Nah, orang seperti ini sama seperti yang dilakukan oleh iblis. Ya. Adapun karena ilham jahat itu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, langsung seketika itu juga, gitu ya, langsung tersadar dan bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan paling bahaya. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Tadi itu. Jadi tobat mereka tidak diterima walaupun yang memintakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, gitu ya, kekasih Allah, meminta apapun diberi, gitu ya. Tapi ketika meminta untuk mengampuni orang-orang munafik, Allah tidak memberi, begitu. Jadi ada dua hal yang kalau Rasulullah minta tidak diberi, gitu ya. Pertama adalah mengampuni orang munafik. Nah, yang kedua itu adalah berdoa umat Islam ini bersatu. Tidak dijamin oleh Allah Ta'ala umat Islam bersatu, tidak dijamin. Ya. Tapi masih bisa diusahakan dengan sunnatullah, ya, dengan usaha kita. Nah, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang munafik kenapa tidak diampuni? Kerusakan hati. Jadi kalau kita itu kan maksiat itu merusak hati.
Taubat memperbaikinya kembali, gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bermaksiat itu anggap saja kita itu merusak hati kita. Maka harus segera diperbaiki, direparasi dengan cara bertobat, gitu ya. Tapi ada orang menumpuk-numpuk maksiat. Nah, jadi rusak, ya kan? Dirusak lagi, semakin parah kerusakan. Ketika semakin parah kerusakan, maka sampai pada taraf tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diampuni. Nah gitu. Kalau di sini di antara orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak akan diperbaiki gitu ya, tidak akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tadi itu bermaksiat, menumpuk maksiat tanpa bertobat gitu ya, semakin lama semakin banyak, semakin menumpuk dan semakin berat diperbaiki gitu ya. Ada juga orang yang menikmati hasil kemaksiatannya. Bahaya, gitu ya. Orang yang menikmati hasil kemaksiatan itu sulit bertobat. Jadi kalau kita misalnya dapat uang dari berbuat maksiat, kita menikmati uang itu, kalau lama berlangsung kita sulit bertobat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini sama dengan ayat tentang orang munafik ini. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Jadi jangan, ya kan? Jangan kita mencari rizki dengan cara yang haram, dengan cara yang maksiat, gitu ya. Jangan kita itu menggunakan pengaruh kita, gitu ya, sehingga apapun yang bisa kita inginkan kita dapatkan, kemudian itu berlangsung lama, gitu ya. Ini hati-hati, gitu ya. Hati-hati orang seperti ini, orang yang misalnya mohon maaf ya, pejabat menggunakan jabatannya untuk KKN, gitu ya. Hasil KKN-nya banyak, dia nikmati. Ini sulit bertobat. Sangat sulit untuk bertobat. Kita harus hati-hati. Ini jadi innal ladzina kafaru itu bukan hanya menceritakan orang-orang kafir di Mekah, bukan, gitu ya. Tapi mereka itu ada kesamaan dengan kita. Mereka itu punya fasilitas. Mereka menikmati fasilitas itu. Mereka takut kehilangan fasilitas itu ketika mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Maka mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mempunyai hal seperti itu, sangat sulit bertobat. Nah gitu. Itu hati-hati sekali. Kemudian yang terakhir adalah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Perintah banyak berzikir adalah rahasia keberhasilan dan kebahagiaan orang yang beriman. Sebaliknya, cinta harta dan keluarga yang berlebihan menyebabkan kerugian sangat besar karena mengutamakan yang fana, mengorbankan yang abadi. Perintah berinfak meliputi infak wajib, zakat, kafarat, keluarga, dan lain sebagainya. Juga yang sunnah, infak dalam kebaikan yang umum. Karena yang diperintahkan adalah sebagian harta, maka sebenarnya tidaklah berat. Buktinya jika terlambat, akan ada penyesalan yang sangat besar. Padahal berinfak dapat menyelamatkan dari malapetaka yang sangat besar di akhirat nanti. Menjadi solih tidaklah bisa dengan berangan-angan. Hal itu masih bisa diperjuangkan sebelum terlewatkan. Sekaranglah waktunya. Karena segala sesuatu sudah dijadwalkan, termasuk juga kematian kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, ayat ke-9 hingga ayat 11 ini adalah kunci keselamatan kita dari kemunafikan. Dan kita, para kader dakwah, para simpatisan dakwah, mempunyai kesempatan yang sangat luas.
yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk selamat dari kemunafikan, gitu ya. Karena apa? Kemunafikan itu akan hilang kalau kita berkontribusi nyata untuk dakwah. Ya kan? Maka disebutkan ya, tanda-tanda kemunafikan itu membenci kaum Ansor, gitu ya. Tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai kaum Ansor. Kenapa kaum Ansor? Kaum yang berkorban membantu Rasulullah dan para muhajirin dengan harta mereka. Bahkan sampai ke taraf isar ya, lebih mementingkan dakwah daripada mementingkan keluarga dan dirinya sendiri. Jadi tanda keimanan adalah mencintai Ansor dan pengorbanannya. Tanda kemunafikan adalah membenci Ansor dan pengorbanannya. Kalau kita enggan berkorban, enggan berkontribusi, gitu ya, maka itu adalah masih terbuka kemungkinan untuk munafik. Tapi kalau kita bersemangat berkontribusi nyata untuk dakwah, gitu ya, untuk perjuangan, itu adalah sebuah merapatkan pintu dari masuknya tanda-tanda kemunafikan, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur keberadaan kita dalam barisan dakwah, gitu ya. Ternyata apa? Kalau kita kan ya, kalau berdakwah untuk siapa? Berdakwah untuk Allah, ya kan? Memperjuangkan agama siapa? Agama Allah. Ada namanya istishab niyatil jihad. Dalam aktivitas kita menyertakan niat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'iyatullah, kita selalu dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah dengan perjuangan kita, dengan pengorbanan kita, gitu ya. Bukan hanya zikir dengan tasbih kita, tapi kita berzikir pada Allah ketika melihat kezaliman, ketika kita melihat kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita, gitu ya. Nah, di sini kemudian mereka melupakan Allah, mendustakan, berbohong, berkontribusi, melenceng dari jalan Allah. Jadi pangkalnya adalah lupa Allah, sehingga mereka akhirnya bisa berdusta, berbohong, berkonspirasi, semakin lama semakin jauh karena tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai. Lalai itu artinya apa? Dari tugas utama dan misi dalam kehidupan. Hidup tidak sesuai dengan misi, hanyalah permainan. Jadi kita harus introspeksi nih. Kita siapa? Kita dai ilallah, gitu ya. Nah, apakah setiap hari ada perbuatan kita yang merupakan perbuatan seorang dai? Nah, ini harus penting, gitu ya. Sangat mungkin kita mudah mengklaim bahwa kita ini seorang dai. Orang yang mendakwahkan Islam kepada Allah, untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain, gitu ya. Tapi apakah setiap harinya, setiap saatnya ada yang mencirikan kita sebagai seorang dakwah? Apa amalan dakwah kita? Itulah yang perlu kita pastikan. Itu misi kita, gitu ya. Allahu, gitu ya, lahwun walaibun, sibuk dengan hal yang remeh, meninggalkan yang bernilai. Jangan sampai kita lahwun, gitu ya. Lahwun itu ada hal yang pokok. Sekarang apa program dakwah kita? Misalnya adalah rekrutmen KTA, gitu ya. Itu hal yang pokok saat ini, gitu ya. Jangan kita menyibukkan diri kita dengan hal yang lain yang remeh, bukan yang telah digariskan, diprogramkan oleh struktur, begitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu lahwun walaib, gitu ya. Bahkan di sini disebutkannya ada sebuah perkataan ya, kalau dari redaksinya itu adalah seperti hadis qudsi, gitu ya. Hambaku, telah aku ciptakan segala sesuatu di alam untukmu, maka janganlah kau letih, jangan kau sampai letih mengejar rizki, gitu ya. Telah aku ciptakan engkau untukku, maka jangan bermain-main, jangan bermain-main denganku, gitu ya. Sungguh jangan kau sibuk dengan hal yang telah kujamin sehingga terlalai dari hal yang kuwajibkan. Fokus. Dai berdakwah. Dai berdakwah itu nantinya fokus, gitu ya. Rizki sudah dipastikan. Orang munafik itu terlalu memberikan rizki. Pada rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa sebuah jiwa tidak akan mati sebelum mengambil semua jatah rizkinya. Maka bertawakallah kepada Allah dan baik-baik dalam mencari rizki. Jangan sampai lamanya datang rizki membuatmu mencarinya dengan bermaksiat, dengan meninggalkan kewajiban,
dengan meremehkan tugas dakwah dan lain sebagainya. Maksiat kita jangan kita bilang maksiat itu berzina dan sebagainya. Maksiat kita, orang-orang yang mengaku sebagai seorang dai, maksiat kita adalah tidak serius dalam melaksanakan amanah dakwah gitu ya. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah prioritas. Ya kan? Ketika menyikapi rezeki, jangan salah prioritas. Sukses itu adalah orang yang sukses adalah orang yang masuk surga, gitu ya. Sukses di dunia sangat mungkin kesuksesannya hilang sekejap dengan kematian. Al-Kahfi ayat 103 104. Dolla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kesuksesan mereka hilang, dolla, ya kan? Sekejap dengan kematian. Padahal mereka di dunia itu merasa orang yang paling sukses, yang rencananya semuanya terwujud gitu ya. Jangan gitu ya. Nilai manusia adalah apa yang diusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Gitu ya. Perjuangan kita itu nilai kita. Perjuangan kita adalah nilai kita. Perjuangan yang hasilnya abadi. Perjuangan yang bahkan hasilnya terus mengalirkan pahala. Yaitu adalah perjuangan dakwah. Nah, gitu. Itu. Jadi rezeki itu insya Allah kita tetap mencarinya gitu ya. Tetapi jangan sampai melalaikan kita dari amanah-amanah perjuangan dan pengorbanan. Nah, itu. Kemudian kalau kita mencari kebahagiaan itu dari amal solih. Kalau harta dunia itu bukan memberikan kebahagiaan, hanya memberikan kesenangan. Bedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kesenangan itu akan berakhir. Dan ketika berakhir, berubah menjadi penderitaan. Sementara kebahagiaan itu adalah abadi. Bahkan sampai ke surga. Di alam barzah ada kebahagiaan yang kita perjuangkan di dunia dengan amal soleh. Ya gitu ya. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nih, kita garis bawah. Falanuhyiyannahu. Ini berat sekali nih. Ada ada lam taukid, ada nun taukid gitu ya. Karena apa? Ditekankan karena banyak di antara kita nggak percaya bahwa kebahagiaan itu lahir dari ibadah dan ketaatan. Maka ditekankan falanuhyiyannahu. Nah gitu. Semoga kita percaya gitu ya, sehingga tidak perlu seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya kemaksiatan ya, itu pasti akan mendatangkan kehancuran gitu ya. Kemudian urgensi mengatur waktu nih. Bapak Ibu sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai karena kita itu salah prioritas. Karena kita tidak bisa mengatur waktu. Banyak tugas-tugas kita yang berantakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Tidak meninggalkan dunianya demi akhiratnya. Dan tidak jadi beban orang lain. Ini kita banget gitu ya. Kita banget beralasan. Tidak melaksanakan sesuatu karena kesibukan kerja. Ataupun kita, waduh ini karena saya sibuk, akhirnya saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, ada juga gitu. Tidak bisa punya ini, tidak bisa punya itu. Kemudian kita jadi beban bagi orang lain dan lain sebagainya. Orang yang mementingkan akhirat akan mendapatkan dunia dan akhirat. Orang yang mementingkan dunia akan kehilangan dunia dan akhirat. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau punya uang alhamdulillah, dai kalau kaya seperti Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya, mengatakan apa? Alangkah baiknya harta aku gunakan untuk memelihara kehormatanku, aku gunakan untuk mendekatkan diriku kepada Tuhanku. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Gunakan kesempatan ini untuk berinfak, untuk berkontribusi untuk dakwah, gitu ya, untuk dakwah. Karena apa? Inilah saatnya berkontribusi, ya kan? Dan ternyata saat ini masih sangat murah surga itu. Nih ada
2 rakaat ringan yang kalian remehkan dan sunnah kalau ditambahkan kepada timbangan orang yang sudah terbujur di kuburnya lebih baik daripada harta dunia kalian semua. 2 rakaat, ya kan? Amalan yang remeh gitu ya. 2 rakaat, tapi ternyata lebih baik daripada mendapatkan harta dunia di mata orang yang sudah meninggal dunia dan tidak bisa beramal, gitu ya. Dan ada sebutnya min qabli, gitu ya. Artinya apa? Pentingnya waktu. Pentingnya mengatur waktu. Jangan sampai kita kehilangan itu semuanya. Tapi ketika semuanya sudah berakhir dengan kematian, dan kematian itu ternyata sangat dekat dengan kita, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Oleh karena itu kita ketika melihat para pimpinan kita yang meninggal dunia dalam dakwah, meninggal dunia ketika dengan kondisi yang terbaik sebagai orang yang Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, masih setia dengan dakwah, itulah sesuatu yang sangat kita rindukan, yang kita hasadi, yang kita iri, gitu ya. Karena apa? Ternyata kalau kita tidak berkontribusi, kemudian kita meninggal dalam kondisi yang menyesal, gitu ya, itu naudzubillah min dzalik, penyesalan itu tidak akan berujung dan tidak akan ada manfaatnya penyesalan ketika di akhirat nanti. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya 1 jam 10 menit ya yang saya sampaikan. Semoga kita masing-masing ya bisa mengambil fikroh gitu ya dari paparan tadi. Ada hal yang bisa kita simpulkan menjadi pedoman hidup kita. Kalau berkata seperti ini, kalau berbuat seperti ini, kalau berkontribusi seperti ini, ada yang kita jadikan sebagai kata-kata ini ya, kata-kata pedoman ya. Sehingga itulah cahaya hidayah, hudalil muttaqin, gitu ya, dari Al-Qur'an untuk kita semuanya, membimbing jalan dakwah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparannya terkait tafsir surah Al-Munafiqun. Masya Allah sudah sangat detail sekali, mengambil salah satu ungkapan beliau tadi, bahwa salah satu ungkapan dari salah ulama juga, bahwa ketika Al-Quran ini, ketika kita membaca Al-Quran, maka posisikan bahwa Al-Quran sedang diturunkan kepada kita, bahwa kita sedang mendapatkan nasihatnya. Kayaknya kita ditegur semua dari ayat ini. Mudah-mudahan dapat menambah semangat kita untuk terus beramal, berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan selanjutnya kepada seluruh peserta diberikan kesempatan bertanya, hanya 2 orang saja karena waktu sampai jam 7. Selebihnya mohon maaf tidak diterima lagi ya. Mangga dari yang ikhwan, jika ada yang mau bertanya bisa di kolom chat juga boleh, atau langsung dinyalakan ininya mikrofonnya bisa dinyalakan. Baik, jika hitungan ketiga belum ada yang bertanya, maka saya akan ambil alih lagi untuk ditutup acara ini. Wahid, masih ada pertanyaan ternyata. Alhamdulillah. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin menanyakan. Tadi dijelaskan bahwa maksiat kita bisa menjadi penghalang rezeki. Sementara tidak akan meninggal sampai rezekinya habis diberikan. Lalu bagaimana dengan orang yang bisa jadi seumur hidup berbuat maksiat? Mungkin Ustaz bisa langsung
Dijawab Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Jadi apa namanya masing-masing rezeki kita itu masing-masing kita itu sudah tercatat ya rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki itu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya gitu ya, mengaturnya. Jadi apa namanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang baik untuk kita gitu ya, yang baik untuk kita. Kalau kita beriman, kita beramal soleh gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kita. Kemudian apa namanya orang yang apa namanya yang sepanjang hidupnya bermaksiat, ya apa namanya semua kita itu bermaksiat, gitu ya. Semua kita bermaksiat. Tetapi yang membedakan hanyalah apakah kita bertobat atau tidak bertobat. Bermaksiat itu memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan gelisah karena kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bertobat itu menyambung kembali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keharmonisan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Adapun terkait dengan apa namanya rizki yang terhalangi dari apa namanya orang-orang yang berbuat maksiat, itu diantaranya adalah keberkahan rizki. Keberkahan rizki gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu orang bermaksiat, orang baik dan buruk itu mendapatkan rezeki dunia itu ini ya apa namanya sudah ada catatannya. Ada catatannya, semua orang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, udah ada jaminnya gitu ya. Bahkan disebutkan ya ada sebuah ayat surat Az-Zukhruf kalau tidak salah ya, seandainya apa namanya Allah bisa saja gitu ya. Allah bisa saja memberikan rezeki semuanya kepada orang kafir. Nah, gitu. Sementara orang yang tidak yang beriman tidak mendapatkan, semuanya miskin. Orang beriman semuanya miskin. Orang kafir semuanya kaya raya gitu ya. Itu ada apa namanya jika akhirnya jika tidak tidak khawatir orang yang beriman itu akhirnya goyah keimanannya, sementara orang kafir itu semakin kuat kekafirannya, maka Allah akan lakukan itu gitu ya. Tapi Allah sayang kepada kita, sehingga apa? Sehingga ada orang mukmin kaya, ada orang mukmin miskin. Ada orang kafir kaya, ada orang kafir miskin. Nah gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak apa namanya tidak goyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang apa namanya semua orang itu mendapatkan rezeki gitu ya. Rezeki sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya, sudah ada jaminannya gitu ya. Kemudian bagi orang yang dicintai Allah, kita ingin dicintai Allah dengan cara apa? Dengan cara beriman dan beramal soleh, itu akan mendapatkan keberkahan rezeki. Walaupun itu sedikit, walaupun itu menurut kita itu apa namanya tidak seberapa dibandingkan orang yang didapat oleh orang lain gitu ya, tapi keberkahan rezeki itu diberikan kepada kita. Karena apa? Karena Allah mencintai kita. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sementara Allah tidak mencintai orang kafir. Nah, nggak mungkin Allah berikan yang terbaik untuk orang kafir. Jadi harta dunia mereka tidak bermanfaat untuk mereka. Sementara harta dunia kita akan bermanfaat untuk kita. Mungkin maksudnya seperti itu, apa namanya menghalangi rezeki. Jazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah sudah dapat jawabannya ya, Ibu ya. Insyaallah. Banyak bertanyanya nih Ustaz ya. Saya ambil dua aja nih. Saya ambil dua, mohon yang lain nanti bisa di sesi selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya, adakah bacaan atau doa khusus agar kita terhindar dari sifat munafik? Selain dari usaha diri kita, dari perbaikan diri dari hal yang munafik.
Nah, Oke, Ustaz. jadi apa namanya amalan-amalan yang bisa menghindarkan diri kita dari kemunafikan. Yang pertama adalah memperkuat keimanan, gitu ya, memperkuat keimanan. Kemudian jadi kita ini ya kita perkuat dengan dalil-dalil, gitu ya. Jadi kita cari-cari tanda-tanda kekuasaan Allah dan lain sebagainya, kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberhasilan dakwah beliau dan sebagainya kita kuatkan dalam hati, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga keimanan kita kuat. Kalau keimanan kita kuat, tidak ada potensi kemunafikan, gitu ya. Kemudian tadi itu mencintai apa namanya orang-orang baik, membenci orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Kemudian mencintai orang Ansor. Jadi disebutkan tadi itu apa namanya ayatul imani hubbul ansor wa ayatul nifaqi bughdul ansor. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Apa namanya tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Ada hadis yang lain mengatakan, hadis riwayat Muslim kalau tidak salah malah. Apa namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu berkata kepada beliau, gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah satu apa namanya barometer seseorang itu munafik atau tidak munafik, gitu ya. La yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiqun. Yang mencintaiku hanyalah orang beriman, yang membenciku hanyalah orang munafik. Ada hadis seperti itu. Jadi kalau di antara cara untuk kita sama dari kemunafikan, kita mencintai Ali bin Abi Thalib. Kita pelajari sirah beliau, rupanya beliau itu pengorbanannya banyak sekali, gitu ya. Karena Rasulullah kan ciri khas dakwah beliau itu kalau yang berat-berat itu diberikan pada orang terdekat, gitu ya, keluarga, gitu ya. Tapi kalau yang senang-senang itu diberikan pada orang yang jauh, gitu ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah keponakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang berat-berat yang penuh dengan pengorbanan diberikan pada beliau ketika malam hijrah misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada ini mengurangi musik. Para ulama mengatakan itu mengurangi musik itu diantaranya apa? Supaya Al-Quran masuk ke dalam hati. Karena musik itu akan kalau terlalu ini maka gini itu adalah itu apa namanya usaha untuk menghindari dari kemunafikan, gitu ya. Karena apa? Lahwal hadisi liyudilla an sabilillah, gitu ya. Jadi kalau mendengarkan lahu, gitu, ada menafsir sebagai lagu, gitu ya, itu bisa membuat telinga itu tersumpal, gitu ya, dari mendengarkan Al-Qur'an, tidak nyaman, tidak senang mendengarkan Al-Qur'an. Padahal itu menguatkan keimanan, gitu ya, menguatkan keimanan. Kemudian semua tanda-tanda kemunafikan kita lakukan sebaliknya, gitu ya. Munafik itu berbohong, kita jangan pernah berbohong. Kemudian munafik itu khianat, kita jangan khianat. Orang munafik itu zikirnya sedikit, kita zikirnya banyak. Orang munafik itu malas ke masjid, kita semangat ke masjid, ya kan? Orang munafik itu senang dipuji, kita jangan senang dipuji. Seperti itu. Jadi kita daftar, kalau dalam surat At-Taubah itu daftarnya sampai 20 sekian tanda orang munafik, gitu ya. Kita cari kebalikannya, itulah yang kita amalkan. Nah, gitu. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik, gitu ya. Jadi ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, kepada ibadah. Dan gitu. Jadi kita menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada doa yang disebutkan tadi ya, Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasyiqaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan kemunafikan dan perpecahan, gitu ya, perpecahan. Kemudian ada doa juga lagi, Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Ya Allah, rezekikan kepada kami keikhlasan dalam berkata dan dalam beramal. Itu mungkin. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Karena waktu sudah lewat, langsung acara ini ditutup dengan doa dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Sofwan Abbas. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma fir lana dhunubana
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق يا مقلب ثبت قلوبنا على دين ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sekali lagi jazakumullah khair Ustaz atas kesempatannya pada pagi ini. Dan seluruhnya kepada ikhwan sekalian mohon maaf jika tidak bisa dibacakan semua pertanyaan karena waktu sudah selesai. Dan saya sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah sekalian. Saya pamit. Ustaz Hauliah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Sudah nih. Assalamualaikum. Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ditulis dulu. Ditulis. Saya nyalain AC dulu.